dibuka dan terbuka untuk umum. Demi Allah. Demi Allah. Dua bagian yang adalah dari Masuk hukuman pidana, tunggu dulu. Pada hari Jumat 26 Januari 2024, perkara sidang pidana pertama kasus penipuan klaim asuransi dengan pengajuan klaim palsu berupa pembakaran rumah korban secara terencana disertai pembunuhan berencana akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang perkara pidana kasus pengajuan klaim asuransi palsu berupa pembakaran rumah korban secara terencana disertai pembunuhan berencana atas nama terdakwa Michael Khaled Gunawan dengan Reinhard Benedetto Hetari yang digugat oleh saudara Seren Rivana dan Livi Natasha dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipersilakan kepada sipir untuk membawa terdakwa masuk ke dalam persidangan. Kami bersama, silakan masuk ke ruangan persidangan. Baik, yang mulia ketua majelis hakim. Duduk ya, dia. Baik, saya akan memeriksa kembali data identitas yang sebagaimana yang ada di dalam berita pemeriksaan. Nama lengkap: Michael Khaled Gunawan, Sobat Adian, Nganjuk, Jawa Timur. Tanggal lahir atau usia 28 April 2001, umur 25 tahun. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia. Tempat tinggal Jalan Soekarno-Hatta, nomor 187A, Bandung. Agama Islam. Pekerjaan juru parkir. Pendidikan terakhir SMA atau MA. Tanggal penahanan 25 Januari 2024. Apakah data tersebut sudah benar? Benar ya. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya mengikuti persidangan hari ini. Pertama-tama terdakwa harus mengucapkan janji yang dilakukan oleh pemuka agama. Pada pemuka agama saudara? Pada tersangka, silakan maju ke depan dan berdiri di sebelah pemuka agama untuk melakukan sebuah janji. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah, saya bersumpah, saya akan menerangkan dengan sebenarnya, saya akan menerangkan dengan sebenarnya, tidak lain dan dengan sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Duduk. Saudara terdakwa, saudara telah didakwa melalui tindakan pidana pengajuan klaim asuransi palsu berupa pembakaran rumah korban secara terencana disertai pembunuhan. Terencana dengan pemberatan pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum saya, yakni saudara Moses dan saudara Nurena. Apakah benar mereka penasihat hukum Anda? Benar ya, benar. Baik, saya akan bertanya. Apakah benar Anda melakukan pembakaran rumah saudara Nesa dan mengajukan klaim asuransi palsu terhadap pihak asuransi? Benar ya, benar. Saya melakukan bersama rekan saya yang Reinhard. Apa motif Anda melakukan tindakan tersebut? Saya membutuhkan uang dari asuransi tersebut, dan kebetulan saya mengetahui bahwa saudari Nesa memiliki asuransi rumah, dan saya melakukan pembakaran agar mendapatkan asuransi tersebut. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Lalu perihal pembunuhan saudara Stephen Chen, apakah benar Anda juga melakukannya? Apakah teman Anda juga terlibat dalam kasus ini? Benar yang mulia, saya melakukan bersama rekan saya. Apa alasan Anda melakukan pembunuhan tersebut? Saya merasa kesal terhadap perkataan Stephen Chen saat menagih utang saya. Dia sering memaki saya, bahkan memaki keluarga saya. Baiklah, terima kasih atas kejujuran Anda. Tolong sekarang panggilkan rekan dari Michael, yaitu Reinhard. Baik, Kang Mulia Ketua Majelis. Para terdakwa silakan masuk di ruangan persidangan.
Apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Pertama-tama, terdakwa harus mengucapkan janji yang dilakukan bersama pemuka agama. Silakan kepada pemuka agama. Kepada tersangka, silakan maju ke depan dan berdiri di sebelah muka agama untuk melakukan sumpah janji. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya, tidak lain dari sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saat ini saya didampingi oleh saudari Anissa Andri dan saudara Novel. Apakah benar mereka penasihat hukum Anda? Benar, Pak. Baiklah, saya akan bertanya. Apakah benar Anda melakukan penipuan klaim asuransi dengan sengaja membakar rumah saudari Nessa Fedrika dan melakukan pembunuhan berencana pada saudara Divergen bersama rekan Anda Mikael? Saya membantu pemenang serta membakar rumah, namun saya tidak ikut dalam penipuan klaim asuransi. Mengapa Anda melakukan pembakaran dan pembunuhan itu? Saya merasa sakit hati dengan Stefan saya dikarenakan dia pernah membersihkan sepanjang sekolah dan saya menyimpan dana tersebut. Saya melakukan hal tersebut dikarenakan saudara Mikael menjadikan saya sebuah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Karena akhir-akhir ini saya sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Baiklah, kita akan istirahat sejenak dan akan dilanjutkan untuk mendengar pernyataan dari para saksi. Sidangan akan kita lanjutkan kembali. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Mikael Khaled Gunawan, bukan Renhard Benedict Tohe tadi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan hari ini. Jasa tuntut umum. Baik, izin yang mulia, di sini ada 2 orang saksi ahli dan 2 orang saksi korban hakim. Silakan memanggil para saksi untuk masuk ke ruang persidangan. Dipersilakan para saksi untuk memasuki ruang persidangan. Izin dulu yang mulia. Saudara jasa penuntut umum, saksi ini sebagai apa? Saksi atas nama Christopher Abner dengan Jason Medika merupakan saksi korban. Baiklah. Saudara Abner, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat, baik secara jasmani dan rohani, dan saya menjalankan sidang hari ini. Saudari Jesslyn, apakah Anda sehat dan baik jasmani maupun rohani dan mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Sebelum mulai persidangan, para saksi perlu menyatakan janji terlebih dahulu. Silakan pemuka agama. Bagi yang mulia. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya, tidak lain dari sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Jika saya berdusta, Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Izin dulu yang mulia. Apakah kalian tahu mengapa kalian berada di tempat ini? Kami tahu yang mulia karena adanya kasus klaim asuransi pembunuhan dan juga pembakaran rumah. Menurut data yang kami peroleh, saudari Abner berada di tempat yang sama dengan korban dan terdakwa saat sedang berlibur bersama di villa Mawar yang berada di Jalan Mawar, Lembang. Apakah hal tersebut benar adanya? Benar yang mulia. Saya ingin bertanya, apa tujuan kalian pergi ke villa tersebut? Tapi sedang mengadakan liburan bersama para terdakwa. Sebagai apa saja yang kalau di sana?
Kami mengadakan pertama bersama juga bermain video game. Apakah selama acara Anda melihat gerak-gerik mencurigakan dari kedua terdakwa? Saya tidak melihat ada gerak-gerik mencurigakan, tapi saya sempat melihat Mika dan juga Rehan berbicara serius sebelum bilang. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Saudara Adnan, kepada saudari Jesslyn, saya menerima data bahwa rumah Anda berada di lokasi yang dekat dengan rumah saudari Nesa. Benar yang mulia. Apakah Anda mengenai kedua terdakwa? Saya tidak mengenal kedua terdakwa, hanya saya mengenal korban. Dan beberapa teman saya sudah berada di luar kota sehingga tidak menjadi korban pembakaran rumah tersebut. Baik, apakah Anda sempat melihat ada hal yang mencurigakan yang dilakukan oleh kedua terdakwa di lokasi tersebut? Saya tidak melihat dengan jelas, namun saya ada dua orang yang mencurigakan yang sedang menuangkan sebuah botol cairan seperti bensin dari dua buah kita. Baik, terima kasih saudara Jesslyn. Saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke meja hakim. Baik yang mulia. Apakah benar barang ini Anda sempat lihat? Benar yang mulia. Untuk kasus pembunuhan Sultan, apakah terdapat barang bukti? Tidak boleh hakim yang saya hormati. Saudara Jesslyn, silakan sama buktinya. Baik, jadi sekitar Pak Umar. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah pada saat berdua bersama Anda melihat terdakwa membawa barang bukti berupa sel tersebut? Berapa saya melihat saudara Rehan menggunakan hal tersebut? Saudara saksi, apakah Anda mengetahui barang bukti berupa senjata api yang dibawa oleh terdakwa seperti itu? Saya tidak mengetahui senjata api dan saya tidak pernah mengetahui hal tersebut. Baik yang mulia, pertanyaan dari kami tunggu. Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saudara Jesslyn, saudara mengetahui pihak pemakan rumah dan apakah saudara mengetahui hubungan antara saudara Mikael dan saudara Jesslyn? Saya mengetahuinya, saya sempat mendapatkan hubungan mereka cukup dekat dari masa sekolah. Namun saya melihat saudara kita pernah bercerita mengenai saudara Mikael bahwa saudara Mikael pernah melihat surat-suransi dan menawarkannya kepada saudari Jesslyn. Apakah pada saat itu Anda dapat melihat dengan jelas benda apa yang dibawa terdakwa? Mengingat sebelumnya Anda sempat membawa barang bukti yang Anda duga berupa botol bensin. Saya tidak melihat dengan jelas karena rumah saya berada di sebelah korban, namun saya yakin bahwa kedua terdakwa tersebut sedang meluangkan cairan seperti bensin pada saat itu. Kepada saudara saksi, apakah saat sebelum terjadinya pembunuhan pernah terjadi perkelahian antara terdakwa dan juga korban? Tidak ada perkelahian, tapi saya sempat mendengar saudara Siva membicarakan tentang Mikael. Lalu apakah benar yang dikatakan oleh terdakwa bahwa semasa sekolah Stephen sempat membunuh Rehan? Saya kurang mengetahui hal tersebut dikarenakan semasa sekolah saya tidak dekat dalam mereka. Terima kasih pernyataan kami cukup. Selanjutnya, apakah hakim mengenai satu pertanyaan? Saudara saksi, apakah Anda melihat terjadi pembunuhan saudara Stefan? Tidak, Pak. Saat itu saya sedang terlihat berulang. Apakah pada saat menanti Anda mendengar suara tembakan pada suatu hari? Tidak, saya tidak mendengar. Baik, lanjut. Baik, dari anggota hakim kedua, apakah ada pertanyaan? Saudara saksi, apakah Anda mengetahui motif lain dari perilaku Mikael dan Rehan yang membakar desa dari masa? Saya kurang tahu mengenai perihal tersebut. Baik, terima kasih. Dan dari saya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan dalam pengadilan ini? Tidak ada pertanyaan yang mulia. Untuk sementara sudah cukup keterangan dari saya, Pak Hakim. Saudara Mikael dan Rehan, bagaimana seluruh keterangan dari saudari dan saudari saksi? Nah, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi kedua korban dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan lagi, dimohonkan kepada saudara-saudara saksi dapat memberikan keterangan lagi dalam persidangan ini. Dipersilakan kepada saksi untuk kembali ke tempatnya dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Dipersilakan kepada saudara jaksa penuntut umum untuk memanggil korban masuk ke ruang persidangan. Baik, saudara korban, silakan untuk memasuki ruang persidangan. Izin duduk yang mulia. Pertama-tama, saudara korban harus mengucapkan janji yang akan dilakukan oleh pemuka agama. Silakan kepada pemuka agama. Kepada saudari korban, silakan maju ke depan dan berdiri di depan pemuka agama untuk melakukan sebuah janji.
Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya, tidak lain dari sebenarnya. tidak lain dari sebenarnya. Jika saya berdusta, Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Dan juga jawabannya. Menurut data, Anda merupakan korban pembakaran rumah yang dilakukan oleh saudara Michael dan Rifan. Apakah benar hal tersebut adanya? Benar, ya. Apakah Anda tidak sedang berada di rumah pada saat terjadi pembakaran rumah yang dilakukan oleh saudara Michael dan Rifan, yakni pada tanggal 19 Januari 2024? Benar, ya. Pada saat itu saya sedang bekerja di salon tempat saya bekerja. Apakah Anda mempunyai hubungan dengan kedua Bapak? Saya merupakan teman semasa sekolah saudara Mikael dan Mulia. Saudara Mikael merupakan orang yang memberikan saya saran asuransi untuk rumah saya. Apakah Anda memiliki masalah atau persoalan dengan saudara Michael? Tolong berkata jujur, saudara Nesa, Anda sudah disumbang. Izin yang mulia, saya ingin berbicara. Ya, silakan. Kondisi korban yang benar-benar baik karena mengalami trauma dan sudah izin untuk yang mulia. Ya, silakan. Baiklah, saya ulangi pertanyaan saya sekali lagi. Pada saudara Nesa, apakah Anda memiliki masalah atau persoalan dengan saudara Michael? Tidak, Pak, yang bermanfaat. Hubungan kami berdua tidak pernah memiliki persoalan yang serius. Pertemanan kami baik-baik saja selama ini. Baik, terima kasih atas kejujurannya dan pernyataan yang telah Anda berikan. Dipersilakan pada jaksa penuntut umum untuk memanggil para saksi ahli. Kepada saksi ahli silakan memasuki ruangan persidangan. Pada kedua saksi ahli, dipersilakan maju ke depan dan berdiri di sebelah pemuka agama untuk melakukan sumpah janji. Dipersilakan kepada pemuka agama. Demi Allah, saya bersumpah, saya akan menenangkan dengan sebenarnya. Saya akan menangkan dengan sebenarnya. Tidak melihat dari sebenarnya. Dan saya daripada yang sebenarnya. Saudara jaksa penuntut umum, sudah dijelaskan hadiran mereka di sini. Baik yang mulia, saudari atas nama Cinta Chelsea sebagai saksi ahli profiler yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik terdakwa maupun korban serta melakukan meninjau lebih lanjut motif sebenarnya dari pelaku. Sedangkan saudari atas nama Putri Rusli sebagai saksi ahli forensik yang melakukan otopsi jasad saudara Steven. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Silakan kepada saksi ahli untuk menyatakan pandangan terkait kasus ini. Mulai dari yang kalian tertinjau. Baik, yang mulia, untuk saat persidangan teman-teman, kami menemukan dua bagian luka dalam di area dada tempat dan tangan. Lalu di area wajah juga terlihat ada luka pastikan yang saya duga dari suatu kain yang sengaja dikenakan agar korban terlihat seperti sedang menggunakan hidup. Lalu di area kepalanya juga terdapat luka pukulan pada tubuh. Hal tersebut bisa disebabkan karena pukulan menggunakan tangan ataupun senjata. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa korban yang terjatuh ke lantai. Kemudian di dalam anggota kejiwaannya juga ditemukan obat tidur yang mungkin dibutuhkan terdakwa ke dalam minuman atau makanan korban. Namun sejauh ini kami belum menemukan adanya peluru dalam jasad korban. Sekian atas kesimpulan. Dari hasil pengamatan saya, Michael memang telah tidak menyukai saya karena terlihat dari cara pembunuhannya sangatlah kejam dan Michael tidak terbiasa berada di lingkungan yang sangat kejam sehingga ia tidak segan-segan untuk melakukan pembunuhan ini dan tidak segan-segan untuk melakukan pembakaran rumah. Dan untuk saudari Reinhard, saya melihat bahwa dia sangat terbawa emosi sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Michael untuk melakukan pembunuhan ini. Dan memang benar adanya untuk saudara Reinhard bahwa dia pernah menjadi kuliah di masa sekolahnya. Dan untuk saudari Nesa, saya melihat bahwa dia sangat mudah percaya dengan orang sehingga dia tidak segan untuk memberitahu tentang hasil-hasilnya kepada Michael. Namun sejak kejadian ini, saudari Nesa akan merasa terpuruk karena benda berharganya itu terbakar. Terima kasih untuk kedua saksi ahli yang telah memberikan pandangan di kasus ini. Sama-sama, ya. Pada
memberikan pembelaan kepada terdakwa. Izin yang mulia, saya ingin berbicara. Ya. Baik yang mulia, saya izin membela saudara Rehan. Saya tidak terima karena saudara Rehan melakukan hal tersebut bukan karena keinginan dari hatinya, namun karena hal mendesak. Dan saudara Rehan juga tidak mengetahui perihal penipuan asuransi. Izin duduk yang mulia. Ya, silakan. Izin yang mulia, saya ingin berbicara. Ya, silakan. Namun tetap saja hal yang dilakukan saudara Rehan tidak dapat dibenarkan karena ia telah membuat korban memiliki trauma. Seharusnya saudara Rehan dapat mencari terlebih dahulu apa saja dampak yang akan dia terima ketika ia membantu makanan tersebut. Izin duduk yang mulia. Ini yang saya ingin. Saya izin membela kedua terdakwa terkait kasus pembunuhan saudara Ismail. Belum tentu karena tembakan. Saksi juga menjelaskan bahwa tidak mendengar suara tembakan dan juga di dalam jasadnya tidak ditemukan peluru. Izin duduk yang mulia. Izin yang mulia, saya bicara terkait dengan pernyataan dari penasihat hukum mengenai suara yang bukan tembakan. Terlihat jelas dari hasil otopsi bahwa terdapat luka dalam di area dada. Izin duduk yang mulia. Sebelumnya, kita perlu melihat alasan mengapa kedua terdakwa ini melakukan pembunuhan. Jelas bahwa tidak sepenuhnya salah kedua terdakwa dikarenakan pembunuhan ini dilakukan atas dasar tekanan serta ujaran kebencian dari saudara siswanya yang pernah di atas. Izin yang mulia, saya ingin berbicara. Mengenai perilaku tersebut pastinya ada hal-hal yang tidak menyenangkan hingga mengakibatkan perilaku seperti ini. Izin yang mulia. Ya. Saat ini, saudara Mikael juga telah menjadi korban dalam kasus penghinaan dan juga perkataan kasar sebagaimana dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Izin duduk yang mulia. Pada saudari penggugat, apakah ini sangat kami? Untuk sementara ini tidak ada yang mulia. Baik, persidangan akan kami tunda sebentar waktu untuk istirahat. Persidangan akan kita lanjutkan kembali. Hadirin mohon untuk berdiri. Izin duduk yang mulia. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Mikael Khaled Gunawan dengan Rehan Benedetto Hetani dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dipersilakan kepada penasihat hukum maupun penggugat untuk menyampaikan pembelaan dimulai dari penggugat. Izin yang mulia, saya ingin bicara. Saya ingin melakukan pembelaan terhadap saudara Desa. Menurut pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan tentang pembakaran dengan sengaja dengan niat merusak barang orang lain, yaitu rumah milik orang lain, akan dikenakan hukum pidana penjara paling lama 12 tahun. Ditambah adanya pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan tentang untuk menguntungkan diri sendiri dengan melakukan tipu muslihat kepada pihak asuransi akan dikenakan penjara pidana paling lama kurang lebih 4 tahun. Izin duduk yang mulia. Izin yang mulia, saya ingin berbicara. Baik yang mulia, saya tidak terima dengan hukuman-hukuman yang diberikan kepada saudara Mikael. Karena saya baru mendapatkan bukti baru bahwa Mikael diambil oleh 2 orang suruhan dari saudari Nesa dan melakukan pemerasan secara paksa. Dan oleh sebab itu, saudara Mikael menjadi korban atas pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan tentang pemerasan dengan ancaman. Dan karena itu juga, saat ditanyakan pada sidang sebelumnya, saudara Nesa ragu saat menjawab hubungannya dengan saudara Mikael. Izin dulu yang mulia. Izin yang mulia, saya ingin berbicara. Namun kedua tersangka telah melanggar pasal 53 ayat 1, pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua tersangka telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap saudara Mikael. Saudara Mikael juga telah melanggar pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena telah menyuruh rekannya untuk berencana melakukan pembunuhan dan pembakaran rumah. Saudara Renhat juga telah terkena pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pembantu kejahatan. Dalam kasus ini kedua terdakwa harus dijatuhkan hukuman mati. Izin duduk yang mulia. Ya, silakan. Izin yang mulia. Saya tidak terima dengan tuntutan yang telah diberikan penggugat kepada kedua terdakwa. Karena saat ini kedua terdakwa telah turut menjadi korban. Sebagaimana dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2016 dan juga pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisikan tentang pencemaran nama baik dan juga penghinaan ringan kepada kedua terdakwa. Terlebih saudara Renhat yang telah menjadi korban pembulian dalam pasal 310 KUHP dan juga pasal 7C
Undang-Undang tahun 2014. Maka dengan demikian, kedua terdakwa berhak mendapatkan hukuman ringan sebagaimana dalam pasal 182 Undang-Undang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembelaan dari penggugat dan penasihat hukum. Sekarang dipersilakan kepada notari untuk memberikan hasil dari sidang hari ini. Baik, Yang Mulia. Izin dulu, Yang Mulia. Ya, silakan. Sekarang kami akan membacakan hasil dari kasus pengajuan klaim asuransi palsu berupa pembakaran rumah korban secara terencana disertai pembunuhan terencana bahwa korban maupun tersangka mendapatkan hukum yang setimpal. Untuk korban dikenakan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun. Lalu untuk terdakwa atas nama Reinhard Benedetto Hetari dengan pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan terdakwa atas nama Mikael Khalid Gunawan dikenakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman pidana seumur hidup. Dengan pembacaan hasil sidang ini, kasus pengajuan klaim asuransi dan berupa pembakaran rumah korban secara rencana disertai pembunuhan terencana dinyatakan selesai.